Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu Berli dan teman-teman. Kami dari kelompok 5 izin untuk melakukan presentasi dengan melanjutkan materi kelompok sebelumnya, yaitu mengenai Fear and Anxiety Reduction Procedure. Pada presentasi kali ini, kelompok kami akan lebih berfokus pada materi desensitisasi sistematis dan in vivo desensitization. Sebelum melanjutkan presentasi, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Kelompok 5 beranggotakan 5 orang yang terdiri dari Agnes Yunita dengan NIM 004, Aisyah Fadila dengan NIM 007, Anindya Ayu dengan NIM 018, Aulia Endah dengan NIM 027, dan Askia dengan NIM 032. Pertama-tama kita akan membahas mengenai contoh pengurangan ketakutan dan kecemasan. Yang pertama ada ketakutan terhadap public speaking. Diceritakan ada seseorang bernama Trisa yang mengambil kelas di mana ia harus melakukan presentasi secara lisan. Trisa ini sebelumnya belum pernah melakukan presentasi secara lisan di depan kelas dan ia merasa gugup dan gelisah. Detak jantungnya bertambah cepat, perutnya terasa mulas, dan telapak tangannya berkeringat yang merupakan sensasi dari rasa gugupnya. Ketika waktu presentasi semakin dekat, Trisa semakin memikirkannya dan lebih sering lagi mengalami sensasi gugup hingga ia membayangkan dirinya melakukan presentasi dan kemudian melupakan hal-hal yang akan ia sampaikan. Pada saat hari presentasi, Trisa semakin memikirkannya dan mengalami sensasi gugup yang lebih parah, yaitu jantungnya berdetak semakin kencang, telapak tangannya dingin dan basah berkeringat, perutnya sakit hingga ototnya terasa kaku. Semua itu dialaminya saat ia sedang melakukan presentasi di depan kelas. Trisa tidak merasa dirinya lebih baik setelah ia melakukan presentasi. Kemudian hari, Trisa memutuskan untuk menemui seorang psikolog untuk menangani masalahnya dengan public speaking karena ia tidak ingin hal yang sama terulang kembali. Psikolognya yang bernama Dr. Gonzales mengajarkan latihan relaksasi yang dapat digunakan untuk merilekskan dirinya ketika sedang mengalami sensasi nervous yang kemudian disebut Dr. Gonzales sebagai anxiety. Melalui kombinasi dari latihan pernapasan dan otot, Trisa dapat merilekskan dirinya saat mengalami low level anxiety. Untuk prosesnya telah dijelaskan oleh kelompok sebelumnya. Selanjutnya, Dr. Gonzales meminta Trisa untuk melatih latihan relaksasinya saat ia sedang berbicara dengannya di ruang kerjanya. Kemudian, ketika Trisa sudah bisa melakukannya tanpa merasakan anxiety, Dr. Gonzales meminta untuk berlatih di depan temannya di kelas yang kosong. Nah, selanjutnya Trisa berlatih dengan beberapa temannya dan begitu seterusnya hingga Trisa mampu berbicara di depan seluruh temannya di kelas tanpa mengalami anxiety. Akhirnya, saat presentasi dilakukan, Trisa dapat menggunakan latihan relaksasinya dan dapat melakukan presentasi dengan percaya diri. Yang kedua, ada contoh menghadapi ketakutan Ellison terhadap laba-laba. Ellison pergi menemui Dr. Wright di Counseling Center untuk membantunya mengatasi ketakutan intens terhadap laba-laba. Ketika ia melihat laba-laba, ia berteriak dan memanggil suaminya untuk membunuh laba-laba tadi, dan ketika ia sedang sendirian, dia akan lari menghindar dan hanya mau kembali saat dia yakin bahwa sudah ada seseorang yang membunuh laba-laba tadi. Ellison bercerita bahwa ia mengalami reaksi ketakutan intens saat melihat laba-laba dan mirip dengan apa yang dialami oleh Trisa, yaitu jantungnya berdetak dengan cepat, kaku otot, berkeringat, sakit perut, sakit kepala ringan, hingga wajahnya yang memerah. Hal tadi sangat membuatnya tidak nyaman dan kemudian dia hanya bisa merasa lega saat dia bisa menghindar atau melihat laba-laba mati.
Dr. White kemudian mulai memeriksa ketakutan Ellison dengan menaruh laba-laba di dalam wadah tertutup di atas meja dalam sebuah ruangan yang besar. Dr. White meminta Ellison mendekat sedekat mungkin semampunya dan menilai intensitas level ketakutannya dengan skala 0 sampai 100. Sebelum treatment, ia hanya bisa mendekat beberapa kaki dari laba-laba dalam wadah dan mengalami ketakutan pada skala 100. Dr. White kemudian mengajarkan latihan relaksasi dan Ellison menggunakannya untuk merilekskan dirinya saat dia mendekati laba-laba dengan Dr. White sebagai support. Pertama, ia berdiri 20 kaki dari laba-laba dan kemudian berelaksasi. Saat penilaian ketakutannya berada pada skala 25, ia mendekat lagi ke laba-laba dengan Dr. White sebagai support dan melakukan relaksasi lagi sampai ia merasa nyaman. Proses ini dilakukan selama lebih dari 3 bulan. Pada akhir sesi, Ellison dapat mendekat untuk setidaknya membunuh laba-laba dengan dirinya sendiri tanpa ada rasa takut dan reaksi ketakutan intens yang dirasakan, dan yang ini merupakan goal yang ingin dia capai. Oke, selanjutnya bersama saya Anindya Yukarisa Putri, nomor NIM 018 akan membahas mengenai definisi masalah ketakutan dan kecemasan. Nah, seperti yang kita tahu ya teman-teman, bahwa ketakutan itu terdiri dari pelaku respon. Itu akan ada responnya, itu CR dan operan gitu. Nah, terjadi karena situasi atau stimulus tertentu tentunya, atau yang biasa kita sebut CS. Lalu ketakutan ini prosesnya biasanya di dalamnya itu ada kecemasan gitu loh. Kecemasan akan mengantarkan pada ketakutan. Dan di saat itu juga akan ada gairah saraf otonom atau saraf tak sadar. Yang mana ini tuh saraf itu mengontrol tubuh kita secara nggak sadar, seperti jantung berdebar kencang, keringat dingin, detak jantung meningkat, terus tekanan darah menurun, sebagainya begitu. Terus juga di sini bakal ada perilaku menghindar atau melarikan diri dari stimulus. Fungsinya untuk apa? Untuk menghindari kecemasan itu sendiri gitu. Oke, lanjut. Mungkin kita di sini akan membahas secara rinci diidentifikasinya ya. Yang pertama, mengidentifikasi sebuah CS dan CR. CS itu apa? CS itu stimulus terkondisi dan CR itu respon terkondisi gitu ya. Contohnya ini ada sebuah laba-laba yang muncul gitu. Nah, Aza ini cemas dan berkeringat gitu. Sebuah laba-laba ini berarti itu CS karena dia tuh stimulusnya gitu yang menyebabkan si Aza ini cemas dan berkeringat, dan cemasnya ini adalah CR-nya gitu. Lalu yang kedua, mengenai identifikasi perilaku operan dan penguat gitu. Nah, menurut Bapak Skinner sendiri, perilaku operan adalah sebuah metode pembelajaran melalui penghargaan dan hukuman yang menyebabkan seseorang individu mampu memuat hubungan antar perilaku tertentu dan konsekuensinya gitu. Nah, dalam kasus ini nih sama seperti yang tadi ya. Misal Aza ini melihat sebuah laba-laba, Aza langsung berkeringat, cemas dan menjerit gitu. Kan udah tahu nih CSCR-nya kan tadi. Terus sekarang kita akan fokus ke operan dan penguatnya. Operannya kan dia menjerit kan, berarti jeritan, sebuah jeritan. Nah, terus penguatnya laba-laba yang keluar dari tempat yang akan dibunuh. Kok bisa sih gitu? Jelas kan kita bisa lihat ya, itu jika laba-labanya keluar pasti Aza makin menjerit karena mungkin dirasa makin dekat gitu deh. Nah, lalu yang ketiga masih sama sih sebenarnya, tentang perilaku operan dan responden gini. Alex presentasi tunggal di kelas gitu, dia pusing, lalu dia memilih untuk nggak masuk kelas aja gitu, karena Alex ini cemas banget gitu rasanya, dia takut kan karena presentasi tunggal gitu. Berarti CS-nya ini sebuah presentasi atau stimulusnya ini kan presentasi. Nah, otonomnya ini pusing. Terus operannya ini dia memilih untuk menghindar gitu, menghindar atau nggak masuk ke kelas, dia pilih colut aja pulang gitu. Terus penguatnya
kenapa harus melakukan nggak masuk kelas gitu, karena cemasnya berkurang ketika dia melakukan itu gitu. Mulai dipahami ya? Oke, next, tentang pengkondisian responden anak anjing ketika lihat anjing jadi takut gitu. Pengkondisian responden yang kayak kita tahu ada rumusnya itu kan. Nah, jadi sebelumnya anak itu digigit anjing gitu. Ketika dia lihat anjing jadi takut, kan kayak kita tahu ya bahwa stimulus CS itu bisa didapat dari AS plus NS gitu kan, yang menjadi CR itu. Jadi AS-nya berarti rasa sakit karena gigitan, UR-nya keringat dingin, lalu NS-nya itu ada anjing. Terus ternyata CS-nya ini kan AS plus NS kan, ada rasa sakit dan seekor anjing. Berarti ketika hadir anjing, dia itu merasa keringat dingin, yaitu CR-nya gitu. Nah, di sini hasil UR dan CR tuh hampir mirip guys gitu. Nah, ada note yang harus kita ingat ya teman-teman. Kadang orang yang mengalami rasa takut itu sulit untuk mengingat pengkondisian stimulus gitu loh. Misalnya nih, ada orang yang takut kucing gitu ya. Dia udah tahu nih copingnya dia ketika dia kumat takutnya gitu. Tapi kadang ketika stimulus itu muncul, coping yang udah dia punya itu lupa lagi gitu loh, yang harus kita pahami itu. Nah, terus sebenarnya penting juga untuk mengidentifikasi CR dan CS. Berarti kita harus tahu apa sih stimulusnya, lalu gimana responsnya kita gitu, harus tahu sebenarnya. Nah, terus juga kadang takut atau cemas itu hanya perilaku operan tanpa perilaku responden ataupun komponen ketakutan dengan alasan atau motivasi tertentu gitu loh. Contohnya nih, ada anak nangis di malam hari karena takut. Nah, kan ini takut itu nggak semata-mata karena gelap, tapi kadang itu dia tuh pingin sebuah kehangatan pelukan gitu loh. Dia pengkondisiannya itu perhatian gitu. Prosedur mengurangi ketakutan. Jadi ada beberapa prosedur yang dari modifikasi perilaku yang dapat digunakan untuk mengurangi ketakutan dan kecemasan. Contohnya seperti pelatihan relaksasi, desensitisasi sistematis, dan desensitisasi in vivo. Biasanya prosedur yang digunakan ini tuh berlandaskan pada prinsip pengkondisian respons, pengkondisian operan, atau kombinasi dari keduanya. Untuk prosedur mengurangi ketakutan dan kecemasan yang pertama ada pelatihan relaksasi. Nah, pelatihan relaksasi ini terdiri dari 4, yaitu ada relaksasi otot progresif, penapasan diafragma, latihan pemusatan perhatian, dan pelatihan relaksasi perilaku. Untuk penjelasan lebih lanjut dan lebih lengkap dari pelatihan relaksasi ini dijelaskan oleh teman-teman dari kelompok 4. Selanjutnya, saya Agnes akan menjelaskan desensitisasi sistematis. Menurut Joseph Wolf, desensitisasi sistematis adalah prosedur yang dimana orang dengan fobia mempraktikkan relaksasi sambil membayangkan adegan stimulus yang memberikan rasa takut terhadap orang tersebut. Fobia ini adalah rasa takut dengan tingkat kecemasan atau perilaku yang melarikan diri dari penghindaran dan cukup parah dan mengganggu kehidupan orang yang memiliki fobia tersebut. Wolf mengatakan bahwa seseorang dapat mengurangi respon rasa takut dengan belajar lebih rileks sambil membayangkan adegan-adegan penghasil kecemasannya yang semakin besar yang dijelaskan oleh terapis. Misalnya, dalam sesi desensitisasi sistematis, Alison akan bersantai mendengarkan terapis menggambarkan adegan di mana dia melihat seekor laba-laba 25 kaki hijaunya. Setelah Alison mendengarkan adegan ini, ia akan mempertahankan relaksasinya. Terapis akan menggambarkan adegan di mana laba-laba berada dalam 20 kaki hijaunya. Jika Alison mempertahankan relaksasinya, terapis akan terus menggambarkan adegan di mana laba-laba itu semakin dekat. Tujuan utamanya adalah respon relaksasi Alison saat dia membayangkan stimulus yang menghasilkan rasa takut ini dipelajarin gitu. Wolf menyebut proses ini disebut inhibisi resiprokal karena respon relaksasi menghambat atau mencegah terjadinya respon ketakutan. Selanjutnya ada prosedur penggunaan desensitisasi sistematis.
Desensitisasi sistematis memiliki 3 langkah penting, yaitu klien mempelajari keterampilan-keterampilan relaksasi menggunakan salah satu prosedur yang dijelaskan sebelumnya. Yang kedua, terapis dan klien mengembangkan hierarki rangsangan yang menghasilkan rasa takut. Yang ketiga, klien mempraktikkan keterampilan relaksasi sementara terapis menggambarkan adegan dari hierarki. Setelah klien dapat mempertahankan respon relaksasi sambil membayangkan setiap adegan dari hierarkinya, desensitisasi sistematisnya selesai. Klien kemudian harus bebas dari respon ketakutan ketika klien menghadapi stimulus yang menghasilkan rasa takut dalam kehidupan nyatanya. Selanjutnya ada mengembangkan hierarki. Setelah klien mempelajari prosedur relaksasi, terapis dan klien mengembangkan hierarki rangsangan yang menghasilkan rasa takut. Klien menggunakan skala penilaian ketakutan dan mengidentifikasi jumlah ketakutan yang dihasilkan oleh berbagai situasi yang berhubungan dengan stimulus yang dia takuti. Skala peringkat ketakutan ini disebut sebagai unit subjektif skala ketidaknyamanan. Pada skala 0 sampai 100, peringkat 0 sesuai dengan tidak adanya rasa takut atau kecemasan dan 100 sesuai dengan jumlah maksimum ketakutan atau kecemasan. Hierarki selesai ketika klien mengidentifikasi 10 sampai 20 situasi berbeda yang secara progresif menyebabkan dia lebih takut. Situasi yang menghasilkan rasa takut harus diidentifikasi di seluruh rentang tingkat ketakutan sehingga hierarki terdiri dari situasi dengan skor kekuatan rendah, sedang, dan tinggi. Ini contoh tabel hierarki kecemasan dari tindakan takut terbang dengan pesawat. Beberapa tindakan yang takuti yakni yang pertama dari skala paling rendah yaitu menonton film pesawat bergerak naik turun, lalu ada duduk di pesawat pribadi di tanah dengan motor idling, kemudian tingkat selanjutnya ada duduk di pesawat pribadi di darat dan pilot mulai meluncur di landasan. Untuk yang selanjutnya ada duduk di pesawat pribadi di darat, meluncur dan pilot mutar mesin. Selanjutnya ada merencanakan perjalanan dengan teman menggunakan jet komersial 3 bulan sebelum penerbangan. Lalu ketakutan selanjutnya ada 1 bulan sebelum perjalanan dengan pesawat jet. Kemudian 3 minggu sebelum perjalanan dengan jet. Lalu 3 hari sebelum perjalanan dengan jet. Lalu di pesawat pribadi saat lepas landas. Dan terakhir dalam jet komersial di atas tanah. Pendekatan selanjutnya ada in vivo. Nah, pendekatan in vivo ini mirip dengan pendekatan desensitisasi sistematis yang tadi, yaitu prosedur yang mempraktikkan relaksasi sambil membayangkan adegan stimulus yang memberikan rasa takut. Nah, tapi ada bedanya nih. Pada in vivo, klien itu dipaparkan secara bertahap melalui kontak secara langsung menuju stimulus rasa takut tersebut. Jadi bedanya kalau yang desensitisasi sistematis tadi hanya membayangkan, kalau yang in vivo ini memang dihadapkan secara bertahap. Nah, pada in vivo, pentingnya klien telah mempelajari respon relaksasi terlebih dahulu karena itu menjadi hal penting dalam prosesnya. Nah, dalam prosesnya nanti, klien alih-alih dibuat mengalami situasi tidak mengenakan sambil mempertahankan relaksasi sebagai respon alternatif untuk menggantikan respon kekuatannya. Peran klien adalah mereka harus mau untuk maju dengan penurunan kecemasan mereka. Cara untuk mempraktikkan in vivo ini adalah klien dapat menerapkan tahap relaksasi pada situasi yang tidak klien sukai. Sedangkan peran bagi terapisnya adalah memotivasi klien untuk selalu maju melawan ketakutannya. Lalu ada contoh kasus dari 2 pendekatan tadi. Nah, ini ceritanya terdapat 6 orang tua yang memiliki anak berusia 3 hingga 11 tahun yang melakukan pendekatan desensitisasi in vivo kepada anaknya. Mereka mempelajari melalui membaca manual pelatihan, jelaskan prosedurnya. Pada prosesnya, langkah-langkah terdiri dari kamar tidur yang semakin gelap yang dikendalikan oleh rheostat atau saklar peredup lampu. Pada tahap awal, anak-anak tidur dengan penerangan set rheostat pada tingkat yang cukup terang. Lalu beberapa minggu kemudian, anak mengatur rheostat menjadi lebih rendah secara terus-menerus hingga sang anak akan tidur di ruangan yang gelap atau lampunya itu lama-lama akan mati.
Nah, perlu diingat bahwa setiap malam sebelum anak-anak tidur, anak harus berlatih santai dan membuat pernyataan diri yang positif terlebih dahulu. Apabila rheostat disetel semakin rendah dan anak bisa tidur dengan situasi seperti itu, maka anak akan mendapatkan hadiah dari orang tuanya. Nah, menurut hasil penelitian Love, Matson, dan Weiss pada tahun 90, orang tua juga harus berperan sebagai terapis bagi anaknya yang melakukan desensitisasi in vivo. Pada penelitian Love dan kawan-kawannya, satu anak autis menunjukkan rasa takut untuk pergi keluar dan anak autis lainnya menunjukkan rasa takut untuk mandi. Nah, dalam kedua kasus, pendekatan in vivo menghasilkan kesuksesan. Setelah pelatihan in vivo, kedua anak tidak menunjukkan kecemasan atau ketakutan lagi dan bahkan anak dapat terlibat dalam perilaku yang sebelumnya dihindari. Pada penelitian lainnya, yaitu oleh Conyers dan rekan-rekannya pada tahun 2004, menggunakan desensitisasi in vivo untuk membantu orang tua dengan disabilitas intelektual untuk menangani ketakutan mereka pergi ke dokter gigi. Nah, para peneliti mengembangkan situasi perilaku yang terkait dengan pergi ke dokter gigi dan peneliti memberikan penguatan ketika individu terlibat dalam perilaku ini secara bertahap di kantor dokter gigi yang disimulasikan. Conyers dan kawan-kawannya menunjukkan bahwa desensitisasi in vivo lebih efektif daripada pemodelan video atau desensitisasi stimulus, di mana para peserta diberikan tontonan video seseorang yang terlibat dalam setiap perilaku yang ditakuti oleh klien. Oke, di sini kita akan bahas tentang aplikasi desensitisasi in vivo gitu ya, di kasusnya Jenny. Nah, Jenny ini orang yang punya fobia ketinggian gitu loh. Ketika dia merasa di lantai 2 atas tanah, dia lihat keluar jendela, maka gairah otonomnya atau respon tak terkondisinya ini muncul. Yang mana ini dia langsung ngerasa cemas kayak gitu. Nah, semakin lantainya tinggi, keadaannya ini makin buruk gitu. Terus dia ini diajak nih buka bersama sama teman-temannya di lantai 4. Otomatis dia nggak mau datang gitu. Nah, ketika ada acara yang menyangkut ketinggian pun dia lebih milih untuk nggak berpartisipasi dan nggak mau mencoba gitu loh. Nah, untuk mengurangi kecemasan dengan desensitisasi in vivo ini, maka si Jenny ini harus konsultasi dulu kan ke psikolog agar lebih mudah gitu. Nah, penerapannya kayak gini. Kalau di desensitisasi in vivo ini, maka stimulus itu dihadapkan langsung gitu loh, bukan hanya membayangkan. Jadi kan kita bisa ngeplot-plotin ya, misal peringkat 1 itu si Jenny kita suruh untuk jalan di lantai 1 sampai di tangga anak tangga 1 sampai 10, terus dia bisa enggak gitu, berani enggak. Terus peringkat 20 ini lantai 11 sampai 20, terus peringkat 30 ini dia bisa berada di lantai 2 melihat awan dengan dari jendela yang begitu indah gitu kan, disertai persepsi kota yang indah gitu dengan jarak 5 meter dari jendela. Terus di peringkat 40 dia bisa nih coba lagi naik anak tangga 1 sampai 10, lantai kedua 3. Terus peringkat 50 dia bisa nih coba 11 sampai 12 anak tangga gitu kan. Terus peringkat 60 dia berada nih di lantai 3, dia bisa lihat jendela gitu dengan jarak meter. Terus selanjutnya peringkat 70 diulangi lagi anak tangga 1 sampai 10, terus peringkat 80 anak tangga 11 sampai 20 di lantai yang berbeda gitu, di lantai 3 ke 4 makin tinggi gitu lantainya. Terus yang peringkat 90 ini dia berada di lantai 4 dan melihat awan jendela dengan jarak 5 meter gitu. Terus yang peringkat 100 sendiri ini dia bisa melakukannya dengan jarak 3 meter dari jendela. Apakah dia mampu seperti itu kalau in vivo? Nah, berikutnya ada kesalahan pengaplikasian non desensitisasi. Contohnya, Louis takut pergi ke dokter gigi. Dia tidak pergi selama 3 atau 4 tahun. Dia menghindari membuat janji, dia tidak muncul untuk janjian ibu. Louis kemudian pergi ke psikolog. Dia menggunakan desensitisasi sistematis dengan psikolognya. Mereka mengembangkan hierarki adegan yang berhubungan dengan pergi ke dokter gigi. Louis pun belajar keterampilan relaksasi dan menenangkan dirinya saat psikolog menggambarkan setiap adegan dalam hierarki. Setelah 6 sesi,
Sensitasi sistematis, Louis mampu menenangkan dirinya saat dia membayangkan duduk di kursi dokter gigi dan menyerahkan diri untuk perawatan gigi. Setelah Louis bisa tetap santai membayangkan perawatan gigi, psikiater memberitahunya bahwa perawatannya sudah selesai. Di sini bisa dikatakan kesalahan pengaplikasian karena belum selesai ya sesinya, belum ketakutan tertingginya belum dilewatin gitu. Sehingga ini bisa dikatakan sebagai kesalahan dalam pengaplikasian. Terima kasih. Selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan dari desensitisasi sistematis dan in vivo. Yang pertama in vivo dulu, yaitu ada kelebihannya, yaitu klien dapat membuat kontak secara langsung dengan stimulus yang ditakuti oleh klien, sehingga klien dapat mengembangkan perilaku alternatif untuk melarikan diri saat ada stimulus rasa takut. Lalu kelemahannya, yaitu pendekatan ini dapat dikatakan sulit, memakan waktu dan biaya, dikarenakan prosesnya di mana klien langsung dihadapkan oleh stimulus rasa takut yang pasti akan memakan waktu yang lama. Lalu untuk desensitisasi sistematis, untuk kelebihannya terlebih dahulu yaitu prosedurnya lebih mudah dan nyaman bagi klien, di mana klien hanya membayangkan stimulus yang ditakuti, alih-alih harus berkontak langsung dengannya. Akan tetapi, dengan seperti ini, itu juga memunculkan kelemahannya, yaitu pendekatan ini tidak sepenuhnya digeneralisasi ke praktik kehidupan secara langsung. Klien mungkin dapat mempertahankan respon relaksinya saat membayangkan stimulus rasa takut, tetapi tidak selalu saat mengalami situasi sebenarnya, sehingga pendekatan ini masih dapat dikatakan kurang efektif dibandingkan dengan in vivo. Lalu ada pendekatan lain selain desensitisasi sistematis dan juga in vivo, yaitu ada flooding dan modeling. Untuk flooding mungkin sudah dijelaskan di kelompok sebelumnya, dan di sini ada modeling, yang mana pendekatan ini banyak dilakukan untuk anak-anak. Jadi targetnya itu terutama untuk anak-anak. Prosedurnya adalah anak mengamati terdapat orang lain yang mendekati stimulus yang ditakuti oleh anak tersebut. Kemudian, anak lebih mungkin untuk mencoba dan terlibat dalam perilaku yang dilakukan orang lain tadi. Pengamatan orang lain dapat dilakukan secara langsung di kehidupan sehari-hari atau dengan memaparkan video dan film berkaitan untuk anak. Ini ada warning atau peringatan untuk kita semua ya, bahwa meskipun kita sudah mempelajari basic komponen dari prosedur anxiety dan fear reduction di kelas modifikasi perilaku, kita tidak disarankan untuk mencoba menggunakan prosedur ini untuk masalah klinis mengenai anxiety atau fear yang dialami oleh diri kita sendiri maupun orang lain. Kita dapat menggunakan prosedur ini untuk fear atau anxiety problem berskala minor yang tidak mengganggu kehidupan kita dari segi manapun. Namun untuk masalah klinis yang sudah mengganggu kehidupan kita, kita dapat mendatangi behavior therapist, psikolog, atau profesional yang telah berlisensi. Ketika kita ragu akan keseriusan masalah yang sedang kita alami atau dialami orang lain, hal yang terbaik adalah dengan melakukan konsultasi atau asistensi dari profesional. Sekian presentasi dari kelompok 5. Mohon maaf apabila dalam presentasi terdapat kesalahan, kemudian kami juga masih memiliki role play, jadi tolong nantikan ya teman-teman. Untuk teman-teman yang ingin bertanya dapat disampaikan nanti ketika berada di room Zoom. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menyimak presentasi kami dari awal hingga selesai.